Dan itu yang ingin kita ingat nanti tanggal 9, tanggal 10 tuh, selain kita ingat ulang tahun Denny dan Uceng. Tapi kita mau ingat tentang kegagalan pemerintah mempertahankan tiang-tiang integritas di 3 institusi itu. Mahkamah Konstitusi, KPK, dan wilayah-wilayah penegakan hukum melalui hak asasi manusia. Dan ini memang menimbulkan kontroversi, tapi publik anggap bahwa yang dilakukan oleh Pak Kapolri memang benar, karena memang mereka bukan Taliban. Kan selalu dianggap, kok tapi dia nggak lulus tes kebangsaan. Loh, wawasan kebangsaan itu sudah diperlihatkan oleh Novel CS dalam prestasi. Nggak perlu lagi dia buktikan melalui tes di komputer. Masa wawasan kebangsaan ditentukan oleh hasil tes komputer yang benar aja? Kalau komputernya buatan luar negeri, juga komputernya nggak perlu wawasan kebangsaan dong. Saya tanggal 9-10 itu adalah sebuah hari yang selalu kita peringati dengan mungkin dengan merenung, dengan gegap gempita, dengan selebrasi, dengan apapun. Dan ini seperti sindiran kepada kita, berimpit harinya. Dan diapit oleh Zainal Arifin Muchtar dan Denny Indrayana lagi kan. Karena Uceng tanggal 8 Desember, Denny Indrayana tanggal 11. Yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 9 adalah Hari Anti Korupsi Sedunia, tanggal 10 adalah Hari Hak Asasi Manusia ketika DUHAM ya, Deklarasi Human Rights Sedunia. Nah, tanggal 9 itu kita tahu bahwa prestasi pemerintahan Presiden Jokowi tidak baik-baik amat, bahkan sangat tidak baik barangkali dalam soal pemberantasan korupsi. Karena IPK, Indeks Persepsi Korupsi, baru pada masa pemerintahan Presiden Jokowi turun 3 poin, dari 40 ke 37. Artinya negara kita masih terbilang negara korup, karena di bawah 50 skornya. Hak asasi ada kilometer 50 yang menurut saya, ya, dan mungkin juga menurut Bung Rocky, itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa masih kabut gelap dan tebal dalam hal hak asasi manusia. Yang lama belum selesai, yang baru tambah lagi, muncul lagi dengan kasus-kasus yang lainnya tentunya. Catatan Bung Rocky terhadap 2 isu itu, dan kalau Bung Rocky ya menjadi Presiden Jokowi, apa yang Bung Rocky harus lakukan? Kalau 2 isu itu raportnya merah, ya saya akan bilang saya turun sebagai presiden. Karena saya nggak lulus. Di 2 mata kuliah utama, itu human rights dan korupsi itu. Kan reformasi itu menghasilkan 3 institusi. Satu adalah Mahkamah Konstitusi, yang kedua adalah KPK, dan yang ketiga adalah Komnas HAM. DPD juga. Ini dalam segi yang berhubungan dengan citra buruk Orde Baru waktu itu. Kita mau pulihkan hak asasi manusia dengan membentuk Komnas HAM. Kita mau pulihkan KKN itu dengan membentuk KPK. Kita mau memulihkan elected autocracy dengan membentuk Mahkamah Konstitusi. Tapi 3 lembaga itu akhirnya mengalami pelemahan. Dan itu yang ingin kita ingat nanti tanggal 9, tanggal 10 tuh, selain kita ingat ulang tahun Denny dan Uceng. Tapi kita mau ingat tentang kegagalan pemerintah mempertahankan tiang-tiang integritas di 3 institusi itu. Mahkamah Konstitusi, KPK, dan wilayah-wilayah penegakan hukum melalui hak asasi manusia. Tapi ada berita yang bagi saya juga bagus dalam arti ada peluang untuk mengaktifkan kembali anti korupsi. Karena Novel Baswedan diangkat sebagai ASN dengan 57 orang itu di kepolisian oleh Polri itu. Dan itu berarti bagian yang dituduhkan pada mereka itu dengan sendirinya lenyap kan. Karena kan nggak mungkin Pak Sigit itu, Jenderal Sigit, mengangkat Taliban masuk jadi ASN kan, atau kaum radikal tuh. Jadi ini pentingnya bahwa Kapolri sebetulnya paham bahwa ada penyelesaian sebetulnya dengan membatalkan tuduhan publik bahwa Novel Baswedan adalah radikal Taliban. Kan stigma itu melekat pada 57 orang ini kan. Jadi Kapolri punya pengetahuan etik yang memadai untuk mengatakan bahwa mereka bukan Taliban dan bukan radikal. Buktinya saya terima dan saya angkat sebagai ASN. Tinggal langkah berikutnya, kalau dia udah lulus sebagai ASN, artinya nggak ada problem lagi untuk dikembalikan ke KPK kan. Jadi KPK mesti terima lagi dong 57 ini kan nggak ada problem lagi, sudah dibuktikan terbalik. Nah ini sebetulnya hadiah. Tapi Bung Rocky, kalau Anda jadi Novel Baswedan dan kawan-kawan ya, apakah Anda terima tawaran ini ataukah Anda tetap berdiri di luar dengan institusi 57 plusnya itu? Kalau saya baca psikologinya, 57 ini memang ingin menjadi reserse tuh.
Jadi apapun dia sudah memilih hidupnya untuk mengabdikan diri pada institusi pemberantasan korupsi. Jadi kalau dia balik ke KPK, itu memang habitatnya di situ tuh. Yang terganggu bukan mereka sebetulnya, yang terganggu adalah pimpinan KPK yang sekarang yang merasa ini musuh kok balik lagi gitu kan. Dan musuh ini musuh yang sebetulnya beradab. Jadi mereka menunggu pemulihan hak mereka supaya stigmanya hilang dulu tuh. Nah, kalau saya bagian dari mereka, pasti saya masuk lagi di situ untuk menggusur yang ada di KPK sekarang tuh. Jadi itu nilainya ada di situ sebetulnya. Jadi dan publik mendukung itu. Melingkar ya, taktik melingkar, masuk dulu Polri, jadi ASN, dan kemudian tidak ada alasan untuk tidak direkrut nantinya. Betul, itu hal yang biasa aja, dan itu wisdom dari Kapolri yang menemukan jalan keluar. Karena kalau nggak di ASN kan, itu artinya sepanjang hidupnya dia akan dianggap sebagai Taliban, dan keluarganya juga akan kena impact-nya itu sebagai kaum radikal kan. Jadi dengan cara ini dibuktikan secara hukum dan secara etis bahwa stigma pada novel CS itu lenyap. Nah, karena stigmanya lenyap, maka dia berhak untuk kembali ke habitat yang merupakan rasa rindu mereka, yaitu memegang sprindik. Kan paling enak kan kalau kita pegang sprindik kan. Iya, tapi yang jelas mereka bukan penyidik karena mereka kan bukan polisi tapi mereka ibaratnya ASN biasa, non penyidik. Jadi mereka bekerja di back office pastinya. Iya, itu satu langkah aja sebetulnya untuk mengaktifkan kembali dia sebagai penyidik. Kan yang penting adalah rasa etis itu dipulihkan tuh. Dan bagi publik itu yang dia tunggu tuh, bahwa nanti di belakang meja aja. Tapi Novel Baswedan mau di belakang meja pun orang anggap dia tokoh yang akan mengeluarkan banyak sprindik kan, entah sebagai konsultan penyidikan atau apa aja. Tapi yang penting simbol moral itu dipulihkan supaya mereka betul-betul kembali memegang harkat dia sebagai orang yang ingin memberantas korupsi itu, entah sebagai staf, entah sebagai penyidik yang kemudian diangkat ulang. Itu soal-soal yang saya kira ditunggu oleh publik. Jadi artinya Anda mendukung penuh ya kalau mereka mendukung dan mendorong agar supaya mereka balikkan ke KPK. Oke, jadi step terakhirnya dikembalikan kepada KPK, tapi jalan melingkarnya adalah masuk dulu institusi ini untuk menggagalkan klaim bahwa mereka tidak lulus TWK. Ya, itu. Dan ini memang menimbulkan kontroversi, tapi publik anggap bahwa yang dilakukan oleh Pak Kapolri memang benar, karena memang mereka bukan Taliban. Kan selalu dianggap kok, tapi dia nggak lulus tes kebangsaan. Loh, wawasan kebangsaan itu sudah diperlihatkan oleh Novel CS dalam prestasi. Nggak perlu lagi dia buktikan melalui tes di komputer. Masa wawasan kebangsaan ditentukan oleh hasil tes komputer yang benar aja. Kalau komputernya buatan luar negeri, juga komputernya nggak berwawasan kebangsaan dong. Apalagi kalau chip komputernya itu dikuasai oleh kelompok bisnis tertentu, itu tambah gawat. Yeah.